Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Gabriel Meo. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan suatu buku, yaitu Membangun Karakter Budaya Politik dalam Demokrasi. Buku ini kemudian ditulis oleh Khairul Saleh dan Ahmad Munif. Jadi dalam buku ini menjelaskan soal beberapa konsep budaya politik. Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian dari budaya politik itu sendiri. Uh, Budaya politik ini tentu sudah dibahas di beberapa materi dari perkuliahan budaya politik, yang mana saya mencoba untuk menjelaskan sedikit bahwa pengertian budaya politik uh, atau sebuah kebudayaan terwarisi dan terus dilalui, kemudian sampai hari ini kemudian terjadi dalam sebuah kebudayaan dalam politik itu sendiri. Beberapa hal yang disampaikan di sini ada tipe-tipe budaya politik yang mana dijelaskan oleh penulis. uh, Ciri-ciri masyarakat politik antara lain dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama pemilih aktif, dua bersifat kritis terhadap yang dibuat oleh pemerintah dan dengan sikap menerima sebagaimana adanya dan kemudian menolak dengan alasan tertentu, dan kemudian ada yang diam dan tanpa memberikan reaksi. Lalu masuk pada poin A, yaitu beberapa tipe demokrasi dalam negara ini. Kemudian dalam penulisan ini ada satu, yang pertama itu tentang era demokrasi parlementer, di mana uh, waktu itu dalam era demokrasi parlementer ini menuju suatu pemahaman tentang demokrasi yang sifatnya itu partisipatif. Tetapi di sana ada pertentangan ideologi, di mana yang terjadi adalah sangat primordialisme. Kemudian masuk pada era demokrasi terpimpin, yaitu di masa Soekarno, di mana pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Proses ini juga yang digagas oleh Presiden Soekarno tentang nasionalis agama dan komunisme. Jadi ini terjadi juga sama halnya dengan demokrasi parlementer, yang terjadi soal pertentangan ideologi masing-masing dalam suatu negara. Kemudian masuk pada pembahasan era demokrasi Pancasila, yang kemudian di era 32 tahun dijabat oleh Presiden Soeharto. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini terjadi pendiskreditan terhadap berbagai partai politik yang mendominasi waktu itu, yaitu Partai Golkar, kemudian atau Partai Koalisi P3 dan juga PDIP. Di sini juga terjadi semacam patrimonialistik yang terjadi dalam lingkungan birokrasi waktu itu, yaitu proyek dipegang oleh pejabat dan lain sebagainya, sehingga ada promosi jabatan yang tidak prosedur yang berlaku pada saat itu. Kemudian era reformasi ini yang kita rasakan hari ini, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 1998, dilakukan oleh mahasiswa dan juga elemen masyarakat atau civil society dalam mengatasi keterbatasan waktu itu, sehingga kemudian terjadi yang namanya demokrasi di saat reformasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan ini, yang kemudian menjadi rujukan yang paling utama tentang sosialisasi membangun budaya politik. Ini penting untuk kita ketahui bahwa sosialisasi merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam sistem politik yang berlaku dalam negara manapun. Dan ini penting untuk memberikan suatu wawasan atau edukasi untuk masyarakat agar dipahami secara baik tentang demokrasi atau budaya politik itu sendiri. Jika kemudian tidak ada sosialisasi, maka akan kecenderungan salah arah dan salah target dalam mengejawantakan tentang demokrasi itu sendiri, sehingga budaya politik itu dapat berjalan dengan baik jika demokrasi Indonesia itu diberikan sosialisasi yang baik pula. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu dalam perkembangan budaya politik di Indonesia melalui cara-cara berikut. Sosialisasi yang dimaksud itu adalah dengan cara-cara sebagai berikut. Satu, mengerti dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Ini hal yang paling utama atau yang paling fundamental dalam menerapkan demokrasi yang baik dalam partisipasi budaya politik ini sendiri. Ada beberapa yang perlu saya kritisi dalam tulisan ini, di mana tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai beberapa uraian-uraian di setiap era demokrasi itu sendiri, sehingga kemudian tidak dipahami secara baik bagi setiap pembaca. Lalu kemudian ada beberapa poin tentang
semacam edukasi untuk masyarakat mengenai pengejawantahan demokrasi itu sendiri, sehingga dapat membingungkan bagi pembaca untuk mencari tahu tentang segala keterbatasan yang sedang dialami oleh masyarakat dalam memahami tentang demokrasi dan bagaimana untuk memberikan semacam penilaian tentang demokrasi masa kini dan memberikan konsep bagaimana untuk membangun edukasi kepada masyarakat. Sekian saja dari saya. Terima kasih.